Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim Muhammad. Bapak Ibu yang berbahagia, yang saya hormati, mari sama kita bersyukur kepada Allah. Untuk sekarang Allah SWT beri kita kesehatan dan kemudian banyak kemudahan yang sudah kita dapatkan. Dan ini satu nikmat yang bila kita syukuri maka Allah akan tambahkan untuk kita. Dan kemudian mari kita sama-sama berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu guru yang kami banggakan, hari ini kita akan membahas sedikit tentang proses pembelajaran di kelas dan apa saja yang kita buat di kelas, serta yang paling pokok adalah macam mana kita membahas tentang apa itu kegiatan refleksi oleh guru dan siswa. Jadi nanti kita akan jelaskan, saya akan jelaskan sedikit tentang 7 cara melakukan refleksi pembelajaran untuk guru. Ini yang kita bahas. Kemudian Bapak Ibu guru yang berbahagia, ulang paksa. Sama-sama kita ketahui bahwasanya pembelajaran kita di kelas biasanya itu dimulai dengan pembelajaran yang dinamakan dengan kegiatan awal. Kegiatan awal itu ada persepsi, dan kemudian absen anak, kemudian ada kegiatan yang lain. Setelah itu kegiatan inti, bahas pokok bahasan yang sudah kita rencanakan. Setelah itu ada kegiatan akhir, biasanya itu penilaian. Dan kemudian penilaian itu bermacam-macam cara guru lakukan. Ada bagikan gambar soal untuk anak jawab. Dan kemudian ada guru menugaskan anak untuk dikerjakan di waktu itu juga. Nah, di setelah pembelajaran berakhir, sudah selesai semua kegiatan, dirangkum oleh guru, maka bagi guru adalah ada kerja lagi, yaitu melakukan refleksi. Dalam bahasa refleksi itu apa, Bapak Ibu guru yang berbahagia? Menurut pengertian, refleksi itu adalah merupakan sebuah kegiatan mengkaji ulang, mengkaji kembali berbagai tindakan yang telah kita lakukan kepada anak ketika terjadi kegiatan pembelajaran, agar dapat kita lihat kembali secara detail berbagai masalah yang ada, hingga dapat dilakukan pemecahan masalah dan perbaikan tidak lanjutnya di masa akan datang. Ini refleksi. Jadi mengkaji ulang ini sangat penting. Jadi kegiatan refleksi ini Bapak Ibu adalah merupakan bagian penting dalam proses pembelajaran. Melihat kembali tindakan-tindakan kita, apakah sudah benar atau belum. Ini pengertian dari mutu pembelajaran di kelas dengan refleksi, manfaatnya. Dan kemudian meningkatkan pemahaman guru tentang murid-muridnya. Makin bertambah, si A begini orangnya, si B begini orangnya, si C begini orangnya, dengan kegiatan refleksi. Dan mengembangkan keterampilan mengajar guru. Makin dia mungkin membuat alat peraganya, makin terampil dalam mencari solusi-solusi supaya pembelajaran semakin hebat, semakin berkembang, mengarah kepada perbaikan pembelajaran. Kemudian meningkatkan motivasi guru supaya guru makin bersemangat
termotivasi setelah mengadakan refleksi dan meningkatkan kepuasan kerja guru. Ini kepuasan tersendiri. Kalau dia seorang guru ini selalu membuat refleksi, akan meningkatkan kepuasan dia tersendiri. Nah, ini 7 cara melakukan refleksi pembelajaran yang efektif. Nah, yang pertama kita menulis jurnal. Dari jurnal itu catatan guru. Jurnal adalah cara yang bagus bagi guru untuk merefleksikan praktik mengajar secara pribadi. Guru dapat menulis tentang apa yang berhasil dan yang tidak berhasil di kelas. Ini muridnya yang berhasil sekian, murid tak berhasil sekian, apa yang kita ajar tadi yang bagus, yang ini yang diserap, ini yang tidak diserap, dan apa yang dapat mereka lakukan untuk meningkatkan pengajaran mereka di masa depan. Guru, apa yang perlu guru tingkatkan. Ini menulis jurnal. Ini yang pertama. Yang kedua, diskusi dengan rekan kerja, dengan kawan, guru dengan guru, dengan mentor, atau dengan supervisor yang dapat membantu guru untuk mendapatkan perspektif yang berbeda tentang praktik mengajar. Jadi boleh berunding kawan dengan sarjana, dengan kepala sekolah, mentor, orang yang dekat, diskusi. Kemudian yang ketiga, pengamatan kelas. Pengamatan kelas oleh rekan kerja atau supervisor, kawan yang menjadi mensupervisi kita, nengok kita ngajar bagaimana. Nanti kawan kita boleh memberikan umpan balik yang berharga kepada kita tentang yang kita ajar. Nah, tadi engkau buat macam ini kan, harusnya begini, kalau kan begini. Ini nampak anak sepi dia tidur. Engkau kakak seorang kan. Ini biasa pengamatan kelasnya oleh rekan kerja. Kalau dengan kepala sekolah malu dengan siapa, rekan kerja kita. Kemudian menganalisa data. Analisa data seperti nilai ujian dan survei murid dapat membantu kita seorang guru mengidentifikasi area di mana kita dapat meningkatkan pengajaran kita, cara mengajar kita. Analisa data ini sangat penting. Maka anak yang dapat nilai ujian lebih daripada KKM atau yang turun daripada yang di bawah KKM yang kita targetkan, dapat kita survei dan ini dapat kita identifikasi. Ini analisa data. Ini yang keempat. Yang kelima, portofolio mengajar. Portofolio mengajar adalah kumpulan dokumen yang menunjukkan perkembangan kita sebagai guru atau sebagai pendidik. Dan seorang guru ini dapat merefleksikan praktik mengajar dalam portofolio untuk melihat bagaimana mereka telah tumbuh dan berkembang sebagai guru. Jadi kita dapat menilai kita sendiri. Ini yang kelima. Dan kemudian penilaian diri. Penilaian diri adalah proses mengevaluasi kekuatan dan kelemahan diri kita sendiri sebagai guru. Kita merenung kita sendiri. Dan guru dapat menggunakan skala penilaian diri dan rubrik untuk menilai diri kita sendiri. Merenung apa yang sudah aku buat tadi, apa yang belum. Kalau buat begini, apa terjadi? Kalau buat ini, apa yang jadi? Dan kemudian yang ketujuh adalah umpan balik, bukan pembalian. Umpan balik ya. Umpan balik ini murid dapat memberikan wawasan berharga kepada guru tentang apa yang dipikirkan murid tentang pengajaran atau pembelajaran atau pengajaran mereka. Guru dapat mengumpulkan umpan balik murid melalui survei, wawancara, atau diskusi kelompok kecil. Ini 7 tip agar refleksi kita efektif. Jadi tip untuk melakukan refleksi pembelajaran yang efektif itu guru meluangkan waktu untuk berefleksi secara teratur
luangkan waktu untuk berefleksi secara teratur. Kemudian jujurlah pada diri sendiri tentang praktik mengajar kita. Kita punya kelebihan, punya kelemahan, kita sendiri tahu. Dan kemudian fokus pada prosesnya, satu persatu proses, bukan hasil. Dan kemudian identifikasi kekuatan dan kelemahan kita. Kelemahan kita sebagai guru. Tetapkan tujuan untuk meningkatkan pengajaran kita. Apa tujuan? Ketika kita masuk kelas kita tahu ini tujuan nanti tercapai. Dan kemudian ambil tindakan untuk mencapai tujuan ini. Apa yang perlu kita buat untuk mendapatkan supaya berhasil tujuan yang sudah kita cita-citakan. Supaya berhasil tujuan yang kita harapkan. Berkolaborasi dengan orang lain. Nah, ini tip untuk melakukan refleksi pembelajaran yang efektif bagi seorang guru. Jadi refleksi pembelajaran ini yang paling efektif bila dilakukan secara teratur dan dengan cara yang reflektif. Guru harus didorong untuk jujur bagi seorang guru. Jadi refleksi pembelajaran ini yang paling efektif bila dilakukan secara teratur dan dengan cara yang reflektif. Guru harus didorong untuk jujur pada diri sendiri tentang praktik mengajar mereka dan untuk fokus pada proses belajar, bukan hasil. Refleksi harus digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan guru dan untuk menetapkan tujuan untuk meningkatkan pengajaran. Guru kemudian harus mengambil tindakan untuk mencapai tujuan dan berkolaborasi dengan orang lain untuk mendapatkan dukungan dan umpan. Jadi kesimpulannya adalah bahwasanya ada banyak cara berbeda untuk melakukan refleksi pembelajaran. Kemudian cara terbaik untuk setiap guru mungkin berbeda-beda. Penting untuk menemukan cara yang memungkinkan guru untuk merenungkan praktik pembelajaran atau praktik mengajar di kelas yang secara mendalam dan bermakna. Kemudian dengan berkomitmen pada refleksi pembelajaran, guru dapat membuat perbedaan nyata dalam kehidupan murid-murid mereka di kelas. Jadi refleksi pembelajaran adalah proses yang berkelanjutan yang harus dilakukan sepanjang karir mengajar dengan merefleksikan praktik belajar secara teratur. Nah, terima kasih. Jadi Bapak Ibu Guru, jadi untuk refleksi ini boleh dilakukan oleh guru dan boleh dilakukan oleh siswa. Untuk guru, kalau caranya ada dua cara refleksi ini. Yang pertama mungkin ketika pembelajaran. Ketika berpembelajaran boleh buat refleksi. Nah, kemudian setelah pembelajaran, misalnya refleksi saat pembelajaran itu pengelolaan pendekatan refleksi yang real, yang digunakan untuk menganalisa situasi. Ketika kita sudah ngajar, ini anak ini macam pasif, gimana supaya jadi aktif? Kan? Kita cakap ada anak betul jadi orang kan, ambil muka masam. Kita berhenti sejenak. Ini refleksi boleh kita lakukan ketika saat pembelajaran. Dan kemudian kita dianjurkan berhenti sejenak. Tidak ngoceh terus kan. Jadi kita adakan refleksi, berhenti sejenak. Berhenti sekejap. Apakah yang kita ajari sudah sesuai belum? Dan kemudian menatap peserta didik satu persatu. Dan berarti tengok satu-satu. Kan? Kadang-kadang fokus kita ini hanya huruf P. Nengok ujung sana, ujung sini. Yang kiri kanan ini terlepas. Jadi refleksi dapat dilakukan dengan menjadikan tatapan para peserta didik sebagai cermin kita sebagai seorang guru. Ini
di dalam waktu kita refleksi dalam pembelajaran, ketika saat pembelajaran berlangsung. Kemudian refleksi juga dapat apa kita lakukan setelah pembelajaran. Nah, upaya melakukan atau melangkah untuk meninjau kembali setelah pembelajaran. Apa yang perlu kita lakukan? Mungkin diskusi reflektif dengan kawan-kawan rekan kerja tadi, dan kemudian mengisi kartu dek atau apapun yang kita lakukan. Kita mengasih soal, memberi soal, dan dijawab anak-anak. Itu juga bagian daripada refleksi setelah pembelajaran. Nah, jadi inilah sepintas 7 cara pokok agar refleksi kita efektif. Jadi intinya refleksi sangat penting dilakukan guru selain kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Dan kemudian setelah selesai semua rangkuman sudah dibuat dalam pembelajaran, refleksi pun harus kita kerjakan. Dan setelah refleksi ada kegiatan guru satu lagi, yaitu tindak lanjut. Nanti di dalam lain waktu kita boleh bahas tentang tindak lanjut. Demikian sampai di sini, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan kemudian kalau seandainya ada yang mau ditanyakan, kita sharing sama-sama. Kalau dapat dijawab kita jawab. Kalau belum bisa dijawab, nanti kita tunda di waktu yang akan datang. Demikian. Sebelum kita tutup, ada yang mau ditanya, silakan. Pak, saya mau tanya Pak. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak yang saya hormati, di sini saya mau menanyakan, kapan waktu terbaik melakukan refleksi? Waktu untuk melakukan refleksi tadi ada 2 caranya. Yang pertama saat pembelajaran, kita sudah belajar terus, ada tenggat-tenggatnya, berhenti sebentar. Udah selesai kegiatan intinya, sebelum kita masuk pada rangkuman, kita berhenti. Kita tengok. Nah, tadi salah satunya adalah kegiatan menatap anak-anak. Tengok pada anak-anak. Ada yang lagi kita ngajar, dia main-main. Nah, itu saat pembelajaran. Kemudian yang kedua, setelah pembelajaran. Setelah selesai pembelajaran, biasanya adalah refleksi kita ini tentang soal yang jauh mana, mengoreksi soal-soal yang sudah kita berikan. Anak jawab, itu juga bagian daripada refleksi setelah pembelajaran. Dan kemudian dengan kawan-kawan kita, masukan dari kawan-kawan. Dan boleh saat pembelajaran berlangsung, kita berhenti sejenak. Boleh kemudian yang kedua, kita mengadakan refleksi setelah pembelajaran. Demikian. Terima kasih Bapak. Terus ada tenggat-tenggatnya, berhenti sebentar. Udah selesai kegiatan intinya, sebelum kita masuk pada rangkuman, kita berhenti. Kita tengok. Nah, tadi salah satunya adalah kegiatan menatap anak-anak. Tengok pada anak-anak. Ada yang lagi kita ngajar, dia main-main. Nah, itu saat pembelajaran. Kemudian yang kedua, setelah pembelajaran. Setelah selesai pembelajaran, biasanya adalah refleksi kita ini tentang soal yang jauh mana, mengoreksi soal-soal yang sudah kita berikan. Anak jawab, itu juga bagian daripada refleksi setelah pembelajaran. Dan kemudian dengan kawan-kawan kita, masukan dari kawan-kawan. Dan boleh saat pembelajaran berlangsung, kita berhenti sejenak. Boleh kemudian yang kedua, kita mengadakan refleksi setelah pembelajaran. Demikian. Terima kasih Bapak. Lagi. Terima kasih telah memberikan kesempatan untuk bertanya. Di sini kami mau menanyakan mengenai model
refleksi. Di sini adakah yang saya mau tanyakan ini, adakah model refleksi yang bisa digunakan? Model refleksi yang bisa digunakan di dalam proses belajar dan mengajar. Kita jawab. Jadi untuk model refleksi ini, kalau ini yang biasa digunakan, model yang pertama ini yang dikembangkan oleh Dr. Roger, bahwasanya refleksi ini fakta yang terjadi dalam situasi yang kita refleksikan tentang perasaan. Tuliskan perasaan kita ini tentang situasi tersebut waktu kita dalam kelas. Kemudian temukan apa yang telah kita pelajari, dan kemudian di masa depan kita rencanakan apa yang perlu kita buat. Ini model yang pertama. Kemudian ada model yang lain. Model-model kita buat seperti kolom-kolom. Kolom 7. Ya, kolom 7 ya, kolom 7. Model yang diadaptasi menjadi model yang dikembangkan oleh orang lain juga, oleh David. Pak David. David Koch ini ya. Nah, kalau pertama deskripsikan situasi yang Anda refleksikan. Deskripsikan, ditulis. Dan kemudian apa yang Anda rasakan di kolom kedua, apa yang kita rasakan. Dan kemudian di kolom ketiga apa yang Anda pelajari dari situasi tersebut, yang sudah kita rasakan, dan kemudian apa yang kita pelajari dari situasi tersebut. Kemudian kolom yang keempat, apa yang akan Anda lakukan secara berbeda di masa yang depan, masa akan datang. Dan kemudian yang kelima, bagaimana Anda akan menerapkan apa yang telah Anda pelajari. Nah, kita sudah punya rencana bagaimana kita mau menerapkan nanti. Dan kemudian yang keenam, apa tantangan yang mungkin akan kita hadapi. Nah, itu nanti akan kita hadapi, ini ada tantangannya lagi. Dan kemudian kolom yang ketujuh, bagaimana Anda dapat mengatasi tantangan tersebut. Kemudian ada model siklus. Model ini tentang pengalaman konkret. Mengalami situasi yang ingin kita refleksikan. Pertama, kita observasikan refleksi. Amati apa yang terjadi dalam situasi tersebut. Kemudian kita konseptualisasi, abstrak, namanya abstraksikan apa yang telah Anda pelajari dari situasi tersebut. Kemudian eksperimen aktif, terapkan apa yang telah Anda pelajari dalam situasi baru. Nah, ini model yang ketiga. Jadi berbagai macam model. Jadi ini boleh dipakai. Nah, ini untuk model refleksi. Jadi yang jelas tujuannya sama tadi, untuk supaya pembelajarannya semakin meningkat. Guru semakin bersemangat, anak semakin meningkat dalam pembelajarannya. Demikian. Oke, terima kasih. Lagi? Ada lagi? Kalau tak ada gitu, betul. Boleh demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan nanti di lain waktu kita akan membahas yang lain lagi. Dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat untuk kita, dan semangat kita di dalam kegiatan pembelajaran tetap nanti awal akhir daripada pembelajaran kita di kelas. Kami sangat mengharapkan adanya kegiatan refleksi oleh setiap guru.
Dan kemudian di masa akan datang kita berharap pembelajaran di sekolah kita ini guru-gurunya bersemangat untuk pelajaran yang bagus dan anak-anak kita dapat kita promosikan di luar, sebagaimana kita ikutkan kepada lomba-lomba seperti OSN, Olimpiade siswa nasional, Olimpiade IPA, matematika, karena pembelajaran kita sudah semakin membaik. Demikian, lebih kurang kami mohon maaf dan kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.